Aku coba untuk penyiar radio yang benar-benar kayak kerja gitu kan. Bener. Ada pendapatan per bulan dan lain sebagainya. Kerja melamar di radio, radio dangdut. Ada 4 radio totalnya, tapi yang paling lama ada radio dangdut kenamaan yang paling terkenal di Palembang. Iya. Kayaknya teman-teman udah tahu. Tapi sekarang udah ganti Ganti radionya berarti ganti. Ganti gitu. Jadi, Dulu radio apa namanya di Palembang? nah, sekarang Kamu eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Indo banget bareng sama Tommy Hernawan. Sekarang di studio sudah ada Deka CEO. Selamat siang. Assalamualaikum Bang Tommy. Waalaikumsalam. Suaranya berat banget ke penyiar. Berat banget. Berat banget suaranya. Ini orang-orang yang dicari-cari nih. Katanya lagi nyamar ini. Dicari orang-orang. Deka CEO ini konten kreator dari Palembang. Yang kalau kita lihat sosial medianya tuh banyak cover-cover lagu dangdut, terus lagu-lagu yang inilah ya, apa liriknya diganti-ganti, parodi. Terus sekarang ke Jakarta buat promosi lagu CEO Mencari Cinta. Aduh. Gimana sih ceritanya Bang Deka? Dari awalnya tiba-tiba jadi konten kreator, terus cover-cover lagu dan akhirnya ya bisa dibilang ya punya inilah ya followers lah ya di sosial media. Oke. Jadi kalau cerita awal itu dulu di tahun 2002, awal karirnya itu 2002 Bang. Aku tuh kepilih menjadi duta wisata Palembang gitu. Dari sebuah duta harian wisata terkenal gitu. Dari sebuah harian terkenal. Dari situ kan ngerasa lebih pede kayak gitu untuk mengembangkan karir di dunia entertain kayak gitu. Habis itu ikutlah kayak model-model kayak itu. Cuma mungkin disclaimer dulu kalau modeling itu kalau waktu itu di Palembang tuh kayak kurang menjanjikan gitu. Kayak gitu kan. Jadi aku pernah jadi model. Iya. Aku coba untuk penyiar radio yang benar-benar kayak kerja gitu kan. Bener. Ada pendapatan per bulan dan lain sebagainya. Kerja melamar di radio, radio dangdut. Ada 4 radio totalnya, tapi yang paling lama ada radio dangdut kenamaan yang paling terkenal di Palembang. Iya. Kayaknya teman-teman udah tahu. Tapi sekarang udah ganti ganti radionya berarti ganti. Ganti gitu. Jadi, dulu radio apa namanya di Palembang? Nah, sekarang dulu radio Chandra Buana, kami yang berdangdut di Palembang. Gitu. Jadi kalau udah dengar itu, karena radio Chandra Buana itu Bang, radio tertua dangdut di situ. Oke. Berarti akhirnya tutup. Sejak zaman Majapahit. Sejak zaman Palembang Darussalam. Oke. Jadi sama radio udah akrab lah ya. Akrab banget. Jadi aku kalau ketemu sama alat-alatnya itu banget sama alat-alat. Kangen ya. Mungkin kalau yang di Jakarta beda lagi kan. Iya. Pokoknya kalau sama peralatan ini pada dasarnya akrab banget gitu. Iya. Cuman kalau zaman dulu Bang nggak ada kamera. Iya betul. Sekarang kita live YouTube ya. Iya. Sekarang emang radio harus berubah sekarang. Bisa ditonton sekarang. Oke, jadi awalnya dari siaran radio, terus akhirnya kepikiran buat ngonten dan nyanyi. Betul. Dan maksudnya ya suaranya bagus gitu loh. Jadi memang aku dari SMA tuh pemenang karaoke dangdut tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kayak gitu kan. Jadi karirnya itu sampai ke ikut mewakili kabupaten Musi Banyuasin kala itu kan, sebelum ada kabupaten Banyuasin untuk membawakan lagu-lagu daerah kayak gitu kan. Nah kebetulan menang, jadi tambah pede. Nah aku tuh jujur aja Bang, ke Jakarta udah sering banget, tapi bukan tinggal ikut audisi dari zamannya KDI. KDI pernah sampai KDI 2, habis itu kan usianya habis gitu. Batasin umur gitu loh. Tapi kalau ngonten gak ada batasan umur. Iya gitu loh Bang. Jadi lagi ke cerita itu tadi, sampai aku pernah dangdut mania ke Jakarta waktu masih di MD, berarti di MNC Kebon Jeruk tuh. Waktu masih di sono gitu. Nah, tahun 2007 itu. Terakhir di situ. 2007 mah di Taman Mini itu. Di Taman Mini ya. Waktu itu aku datang ke Taman Mini, tapi memang karena belum ada keberuntungan gitu. Tapi umur udah habis. Ya udah deh, balik ke Jakarta lagi. Gak pernah ikut audisi lagi karena nggak ada lagi kesempatan untuk usia itu gitu. Jadi deh Bismillah coba untuk ngembangin bakat dan kreativitas aku tuh di YouTube kala itu dengan cover-cover lagu. Nah waktu itu belum ada cover-cover parodi yang lucu-lucu, belum ada gitu. Serius tuh serius banget kayak gitu kan. Terus ternyata pas kemarin cover-cover tuh sebenarnya perjalanan aku ini agak belok-belok tapi nggak melenceng gitu. Karena kenapa? Karena di Palembang sendiri, di Sumsel sendiri, sekarang aku ini lebih dikenal sebagai host salah satu TV gitu kan, yang memang
maksudnya siaran transmisi khusus Oh, lokal daerah gitu. TV kan. lokal. TV lokal. TV-nya nasional, cuman untuk siaran lokal. Oh, gitu. Nah, itu udah 4 tahun gitu kan. Jadi seiring itu yang dibawain bukan nyanyi gitu loh. Berita itu berita tuh. Dia atau- lebih ke budaya kayak ngomong Oh, bahasa budaya. Tito, kayak itu empe-empe itu Cak Mano kayak gitu, Oh, kira-kira kayak gitu. seru. Tentang Palembang banget lah gitu. Nah, sejak itu semenjak mulai ngembangin ke blok-blok daerah khas Sumsel, jadi pakai ini gitu. Oh, pakai iket. Pakai tanja. Oh, namanya tanja ya. Tanja. Kalau di Sunda namanya iket. Iket ya. Kalau di sini yang suka ikat. dipakai Bapak Gubernur Hmm. Jawa Barat ya. Oh iya, Nah, itu. KDM kan juga pakai iket warna putih tuh kalau. Pernah dulu dimirip-miripin gitu loh. Maksudnya maksudnya ada passion tersendiri gitu. Iya. Kang Deddy Mulyadi katanya waktu itu sebelum beliau menjadi gubernur, ya, Bang Deka ini mirip sama ini, maksudnya punya khas gitu. OTP ini sih namanya tanja Tanja dari Sulawesi, dari Sumatera Selatan. Palembang, Sumatera Selatan. Oh gitu, wah pokoknya seru ya. Jadi perjalanannya cukup muter-muter tapi tetap satu arah yang sama. Balik ke situ lagi. Sebenarnya kalau muter-muter itu lebih ke kita mencari kesempatan gitu ya. Iya. Asik. Oke. Jadi sampai akhirnya aku kaget banget loh Bang. Sebenarnya semenjak aku ngaper lagu parodi, di situ aku panas dingin loh Bang badan aku. Kenapa panas? Jujur kalau cover parodi yang kalau mungkin yang lebih gampang diingat plesetin lirik lagu gitu. Iya. Kan banyak yang bilang Bang hati-hati nanti ke penjara. Bener loh, aku tahu banget hukumnya, tapi ada juga yang maksudnya ada batas-batas yang diperbolehkan kayak gitu. Betul. Cuma tetap aja kalau misalkan si pencipta lagunya tiba-tiba nggak suka gitu kan, bisa aja gitu kan. Oh, Bisa aja nanti kena Imbas kena gitu. klaim ya. Tapi ya udahlah, namanya kreativitas ya. Jadi kalau misalnya emang udah diterima ya berarti udah jadi milik masyarakat juga, tergantung masyarakat menilai juga. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Bang Deka CEO. Buat sobat RDI yang penasaran, tinggal cek aja di YouTube kita di @radio_RDI dan dengerin terus, kita bakal ngobrol sama Bang Deka sampai dengan jam 12 siang. Jadi gimana sih ceritanya setelah cover lagu terus bikin lagu parodi terus viral juga ya, lumayan lah ya, di TikTok tuh banyak yang suka gitu kan, terus bertemu sama label Legacy terus akhirnya merilis CEO Mencari Cinta secara resmi, jadi kan bisa didengarkan di semua platform digital gitu kan. Gimana nih ceritanya nih? jadi kan ada beberapa lagu yang viral sebelumnya, cuma memang itu lagu ciptaan orang kayak gitu. Betul. Minjem musiknya doang. Nah kali ini memang ketika itu sebenarnya aku lagi syuting tur keluar kota kayak gitu kan. Kayak ada program petualangan Bujang Musi itu kan. Nah jadi itu kebetulan aku posisinya lagi di Bengkulu, provinsi Bengkulu. Oke. Kira 10 jam dari kota Palembang gitu. Nah penggarapan itu di Kota Lubuk Linggau, maksudnya untuk record itu, rekaman itu di Kota Lubuk Linggau di rumahnya teman aku tuh. Habis itu buat video klip itu memang di situ kan destinasi wisata pendakian yang sangat terkenal. Okay. Gitu. Salah satunya ya Gunung Kaba atau kalau ada lagi Gunung Dempo kayak gitu kan. Nah, aku lagi di situ. Jadi alangkah bagusnya bahkan itu di puncak ketinggian 1.500 meter. MDPL gitu kan. Jadi kayak sebelumnya tuh yang mana duluan ya, kayak ada bentuk doa-doa gitu deh. Jadi di postingan kayak ya Allah berikanlah aku uang 1 triliun kayak gitu kan.